Jadi ini sebelum saya kerja, saya pikir it's a good idea to share some things lebih raw lagi. Saya nggak terlalu banyak kasih editan dan ini full ilmu yang saya pelajari ya. Jadi the idea of 2026 sebenarnya adalah saya belajar tentang recovery. Kenapa? Karena di tahun 2025 saya tuh gila kerja. Bahkan sebenarnya sampai sekarang masih agak gila, cuma nggak separah tahun lalu karena saya udah memprioritaskan recovery. Karena banyak sekali kasus di mana klien-klien saya juga sama, ketika mereka workaholic, mereka tuh nggak kasih diri mereka tuh break. Dan akhirnya under recover dalam jangka waktu yang cukup panjang. Akhirnya imun sistemnya jelek, mereka gampang sakit. Dan kalian sadar nggak sih tren di belakangan ini, meskipun banyak orang yang hidupnya lebih sehat, cuma tetap banyak orang yang kena flu lebih sering. Mungkin juga dari polusi juga naik segala macam. Jadi menurut saya recovery ini akan menjadi lebih penting di tahun 2026 atau bahkan ke 3-4 tahun ke depan. Karena makin banyak orang yang hustle culture, banyak orang yang overachieving gitu ya. Cuma buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan dulu saya Daudi Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi di video kali ini saya akan kasih kalian 5 hal yang saya pelajari tentang recovery di tahun 2026. Lately, saya banyak sekali dengar tentang kortisol dan orang berpikir kortisol atau hormon stres itu harus disuppress. Jangan suppress hormon kortisol kalian, tapi manage hormon tersebut. Kortisol itu adalah powerful hormon, di mana hormon ini adalah hormon stres yang orang bilang. Tapi sebenarnya hormon ini diperlukan ketika kalian mau meregulasi jam tidur kalian dan energi kalian. Jadi secara kurva, kortisol ini akan naik menjelang bangun tidur, dan juga akan turun di akhir hari sebelum tidur. Jadi dia akan lebih banyak di setengah hari awal. Jadi tujuan kita itu bukan mengeliminasi kortisol, karena tanpa kortisol kalian nggak akan bisa wakeful ketika kalian bangun tidur. Jadi ketika misalkan kalian suppress kortisolnya benar-benar, oh nggak mau stres sama sekali, akhirnya kalian akan flat dan seharian kalian akan malas. Justru kortisol ini harus kita pakai di setengah hari awal agar kita bisa bekerja dengan baik. Jadi itu kenapa ada banyak sekali orang yang kerjanya itu dominan di awal hari dan mereka bisa tidur dengan lebih nyenyak ketimbang orang-orang yang cenderung kerjanya itu di malam, apalagi yang kognitif demand-nya tinggi. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk mau match kurva kortisol tersebut. Di awal hari, apa aja yang kalian bisa lakuin untuk nge-raise kortisol atau menaikkan kortisol? Satu, kalian bisa morning workout. Itu kenapa saya belakangan lebih switch atau lebih suka untuk latihan di pagi hari, khususnya cardio ya. Jadi kalian bisa naikin kortisol dengan latihan di pagi hari. Kalian mungkin bisa langsung beraktivitas yang cukup intens di paginya menjelang kalian selesai bangun tidur gitu ya. Lalu kemudian kalian juga bisa untuk mungkin kafein ini taruh di pagi dan kalian make sure juga kalian kena sinar matahari di pagi hari. Jadi langkah-langkah ini itu menaikkan kortisol di pagi hari, sedangkan untuk menurunkan kortisol di setengah hari terakhir itu kalian bisa lakuin kebalikannya. Pertama, jangan jadwalin kerjaan yang terlalu heavy secara intens fisikalnya dan juga kognitif demand-nya. Lalu kemudian juga mungkin kalian bisa untuk jangan konsumsi kafein menjelang tidur ya, biar nggak terlalu aroused, dan kalian bisa untuk ngelakuin kegiatan yang lebih santai itu di akhir hari. Jadi dengan kalian match cortisol curve ini, tidur kalian lebih enak, energi kalian lebih banyak, dan gak jarang kalian akan jauh lebih produktif ketimbang kalian paksa kerja seharian dan membalik ya, tanda kutip, kurva kortisolnya. Pelajaran kedua yang lumayan penting yang saya pelajari 2006 adalah cara pakai smartwatch. Smartwatch ini itu bukan cuma jam biasa, data yang ada di sini itu bisa kalian pakai untuk memaksimalkan produktivitas dan kehidupan kalian. Dua parameter recovery yang paling sering saya pakai sekarang adalah HRV dan juga resting heart rate. Dan juga sleep stages tentunya. Kalau kita ngomongin HRV, maka HRV yang lebih tinggi atau yang lebih variatif itu lebih baik. Berarti kita bisa get in and out of stress. Cuma permasalahannya adalah kalau misalkan kita workload mingguannya terlalu tinggi, biasanya tren HRV mingguannya itu akan turun. Jadi kita ada di fase stres lebih sering. Sedangkan resting heart rate yang lebih rendah itu biasanya lebih bagus. Kalau misalkan resting heart rate-nya tinggi, HRV-nya rendah, kemungkinan besar kan ada dalam stres. Dan ini bisa jadi secara fisikal ataupun mental. Jadi dengan saya tahu datanya, saya bisa mengaplikasikan, oke, saya mau coba untuk kayak gimana sih, dan saya lihat datanya lewat smartwatch. Dan juga sleep stages, kita bisa untuk lihat juga gitu ya, oke, kita cukup nggak di deep sleep, kita cukup nggak di REM sleep. Jadi jangan remehin smartwatch kayak gini, meskipun kecil, I think it's one of the best investment you can make in 2026. Yang ketiga, itu adalah tentang REM sleep. Deep sleep itu ternyata bukan satu-satunya yang penting dalam tidur kalian, tapi REM sleep juga penting. Sulitnya adalah banyak sekali orang yang tidurnya durasinya kurang. Sedangkan REM sleep itu terjadi justru di mungkin
setengah terakhir dari tidur kalian. Jadi di awal tuh akan dominan deep sleep ya. REM sleep banyak sekali dikorelasikan dengan mortalitas orang juga. Jadi kita pikir selama ini kan cuma deep sleep ya. Ternyata enggak. Banyak sekali riset yang mengatakan bahwa orang yang kurang REM sleep, apalagi dengan jangka waktu yang cukup panjang, itu resiko mortalitasnya akan naik. Jadi di sini penting sekali untuk kita tahu bahwa durasi itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur kalian. Kita pikir durasi dan juga kualitas itu berbeda. Ternyata enggak. Mereka itu ada dalam satu kontinum. Apa aplikasinya ke kehidupan saya sekarang? Saya jadi lebih mindful. Oke, ternyata tidur itu secara durasi juga penting. Selain dari kita pikirin soal kualitas, enggak. Durasi itu juga bagian dari kualitas. Dan semakin kita reguler dengan tidur kita, maka stages ini akan lebih konsisten juga. Sehingga saya bisa lihat juga, oke, kayaknya saya terlalu capek hari ini. Itu biasanya butuh durasi yang lebih panjang gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah tentang easy days. Kalian tahu gak sih kenapa ada latihan yang memang sengaja dibuat lebih ringan dibanding latihan yang lain? Mungkin kalian mikir ya, kenapa nggak dibikin rata aja? Sebenarnya boleh aja. Tapi beberapa dari kita itu latihannya itu udah cukup berat. Jadi kalau misalkan kita beratin terus, kemungkinan besar kita akan terlalu capek. Inilah makanya ada easy days, ada easy run, ada easy session. Dan kebanyakan orang salah, easy sessionsnya itu ternyata masih kurang easy. Jadi saya tuh lebih suka untuk sesuatu yang jomplang ya kalau ngomongin easy. Jadi intens banget di hari Senin misalkan, hari Rabu saya leg day lagi, kemungkinan besar saya akan sangat turunin intensitasnya. Kenapa? Karena kurva recovery saya itu ternyata lebih lambat. Sehingga jika misalkan saya easy-nya itu terlalu tinggi, itu akan overshoot. Jadi nanti pas hard session-nya lagi, itu saya akan kecapean. Jadi kebanyakan orang salahnya di sini. Jadi next time, ketika kalian ada design high-low days, make sure low-nya itu beneran low, biar kalian bisa recover. Yang selanjutnya adalah tentang frekuensi latihan. Kenapa saya shift ke frekuensi latihan yang lebih tinggi? Saya mikir dulu, oke, yang penting ada rest day, harus ada rest day dalam 1 minggu. Ternyata saya salah. Dengan saya bagi latihannya lebih sedikit dalam 1 hari tapi lebih sering, saya tuh bisa lebih manage fatigue-nya. Karena kalau misalkan saya consolidate semua jadi satu, tidur saya jadi berantakan. HRV saya mungkin jadi berkurang di hari yang saya seharusnya istirahat gitu ya. Dan ketika saya bagi volumenya, secara marker yang saya lihat di smartwatch itu jauh lebih bagus. Mungkin saya latihan sehari 3-4 gerakan atau maksimal di 5 gerakan, itu is enough. Dan ketika cardio, ya make sure juga saya bagi gitu mileage-nya. Jadi ini mungkin jadi tools untuk kalian yang ngerasa kecapean kalau misalkan kalian latihannya cukup lama. Jadi kalau kalian punya akses ke gym yang kalian bisa masuk setiap hari, ya kalian bisa manfaatin itu untuk latihan lebih sering tapi dengan jumlah gerakan yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, saya mau ngomongin soal produktivitas. Ini saya ketemu juga cukup kaget ya, dan saya mulai bisa lihat nih kenapa ini ternyata penting. Kalian sadar gak sih, ternyata kerja itu mungkin aja nggak bikin kalian capek. Yang capek adalah harus ganti-ganti kerjaan. Switching task itu diteliti memang sangat-sangat energy consuming. Jadi misalkan kalian dari kerjain admin, terus kalian harus bikin konten, dan itu tuh kayak kepotong-potong. Dibanding misalkan kalian kerjain admin 2 jam, habis itu rest sebentar, lalu kemudian kerjain konten 2 jam, lalu kemudian rest lagi. Nah, switching task ini yang harus dieliminasi. Itu kenapa saya suka banget untuk pakai blok. Jadi ketika kita bikin blok dalam 1 hari, oke, hari ini temanya misalkan saya mau mikirin soal konten. Atau hari ini temanya saya mau mikirin soal bisnis. Atau hari ini temanya saya mau mikirin soal gimana caranya bantu klien saya. Jadi itu udah ada temanya. Dan ketika dalam 1 hari saya bisa bagi jadi blok. Bloknya isinya mungkin 3-4 jam ya. Oke, 3 jam ini saya mau fokus ini ngajar. Oke, 3 jam selanjutnya saya mau fokus untuk kerjain konten. Nah, dengan hal seperti ini, switching task ini akan lebih minim. Sehingga saya bisa lebih manage energi saya dalam 1 hari. Dan hasilnya apa dengan saya menerapkan 6 hal tadi? Jawabannya adalah recovery saya lebih baik. Saya lihat tren HRV saya naik, saya lihat recoverability saya naik. Meskipun sekali lagi ya, tetap pasti ada hari-hari yang dimana saya ngerasa lemes. It's fine dan it's totally human. Dan di sini yang penting adalah kita melakukan sesuatu yang baik sesering mungkin aja. Dan expect untuk naik turun, tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan hari kita. Karena di tema 2026 ini, saya pikir adalah kebanyakan orang tuh terlalu menjadikan olahraga itu sebagai personality mereka. Mereka tinggalin kerjaan mereka nggak penting gitu ya. Padahal yang baik adalah seharusnya olahraga dan fitness itu bikin kalian lebih produktif. Dan kalau misalkan sampai ini nggak terjadi, kemungkinan besar harus ada sesuatu yang ditweak. Either dari kerja kalian atau work volume kalian, dari recovery kalian atau dari nutrisi kalian. Oke, jadi saya harap beberapa hal tadi tentang recovery bisa membantu kalian ya. Meskipun ini mungkin nggak terlalu banyak diedit, saya harap kalian bisa untuk belajar dari sini. Di tahun 2026, let's focus more on recovery. Know yourself. Saya Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.